Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Syah Al-Hadar. Pemirsa, setelah sempat diculik sejak Selasa lalu, 9 warga negara Indonesia yang diculik Israel saat telah dibebaskan dan ke-9 WNI yang menjadi bagian dari misi kemanusiaan Sumut Flotilla tersebut saat ini telah tiba di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, Turki. 9 WNI ini menjadi bagian dari ratusan warga negara dari seluruh dunia yang pada pekan ini diculik tentara Zionis Israel saat mereka menjadi bagian dari misi kemanusiaan Sumut Flotilla yang berupaya menembus blokade Zionis Israel untuk memberi bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Visual yang Anda lihat saat ini merupakan tahanan Israel yang saat ini sudah dibebaskan dan saat ini sudah tiba di Istanbul, Turki. Filistin davası için burada toplanan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 70 tane ülkeden 500'e yakın aktivist Sumut filosunu misyonuna dahil olduk. Sumut filosunun misyonunun ne kadar değerli, kıymetli olduğunu bir kez daha şahane ettik, gördük. Onun için bakınız, bu katil sürüleri, bu Siyonist katiller en fazla Sumut'tan korkuyor. Sumut 1'in onlar üzerinde baskı oluşturması, özellikle Sumut 1'den sonra Avrupa'nın kalkmasa bile insani yardımların devam etmiş olması, bir ateşkesin uygulanma aşamasına geçmese bile ateşkesin sağlanmış olması aslında Sumut 1'in büyük bir başarısıdır. Sumut organizasyonu yapan bütün arkadaşlarıma, bütün bu işi yürüten arkadaşlarımıza, huzurlarınızda Filistin platformunun adına da teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten tarihe önemli bir not düştüler. Sumut gelecek demektir. Sumut katil sürülerinden hesap sorma demektir. Sumut inşallah gelecekte daha büyük organizasyonlara imza atacak demektir. Artık dünya örgütümüz var. Bütün dünyadan 70 ülkeden aktivistlerin özellikle değerli arkadaşlar bir konunun altını çizmemiz gerekiyor. Benim ülkemin çocukları, benim ülkemin insanların Filistin için üzülmesi, Filistin için mücadele etmesi, Filistin'e destek olması doğal. Ama Amerika'dan, Yeni Zelanda'dan, Kanada'dan, Avrupa'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, dünyanın pek çok ülkesinden Filistin davasına sahip çıkmak için gelen aktivistlere güçlü bir alkış istiyoruz. Pemirsa, kabar gembira datang dari dunia internasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono resmi mengumumkan pembebasan 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan oleh militer Israel. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 tersebut kini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki dan saat ini sudah tiba dan selanjutnya nantinya mereka akan segera melanjutkan penerbangan kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Buraya doğru konuş. Yang diculik. Pemirsa, ini merupakan visual dari sejumlah aktivis yang ditahan oleh Zionis Israel beberapa waktu lalu yang saat ini telah dibebaskan dan tiba di Istanbul, Turki. Aktivis ini merupakan sejumlah relawan yang terdiri dari jurnalis maupun tenaga medis yang mengikuti misi Global Sumut Flotilla untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Birçok farklı bölgeden gelen insanlar, dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlarla birlikte Gazze'deki yıllardır devam eden soykırımın ve Avrupa'nın kırılması için yola çıktık. Şunu eklemek istiyorum. Birçok arkadaşım benimle birlikte yaralandı. Benimle birlikte bacağını, vücudun farklı bölgelerine plastik mermiler yiyen arkadaşlarımız var. En düşük saldırıyı yiyen en az 5-6 tokat veya yumruk yedi. Dolayısıyla A'dan Z'ye burada gördüğünüz her aktivist İsrail'in zulmüne maruz bırakılmıştır. Bunu diyorum, lütfen ama lütfen hiçbirimiz benim şahsına özel kahramanlaştırma yapmayalım. Gazze'deki yaşanan durum aynı şekilde devam ediyor. Bizler bunu ortaya çıkartmak için yola çıktık. Başımıza gelmesi ihtimal olan şeylerin farkındayım. Pasukan Zionis Israel dan Menteri Kriminal Zionis Itamar Ben-Gvir melakukan kekerasan ekstrim dan provokasi terhadap para aktivis Global Sumut Flotilla. Zionis Israel menyerang dan menculik para relawan dunia yang tengah berlayar menuju Gaza, Palestina. ברוכים הבאים לישראל! שקט! טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. Dengan tangan terikat, aktivis Global Sumut meneriakkan seruan bebaskan Palestina di hadapan pasukan Zionis Israel dan langsung menghadapi kekerasan dari Zionis. Menteri Kriminal Zionis Itamar Ben-Gvir juga melakukan tindakan biadab dengan provokasi dan penghinaan terhadap para warga sipil dari berbagai negara. Zionis Ben-Gvir tanpa rasa malu meneriakkan bahwa Israel adalah penguasa wilayah pendudukan Zionis dan meneriakkan seruan provokasi lainnya. Usai menculik lebih dari 400 relawan flotilla, pasukan penjajah Zionis membawa ratusan orang dari berbagai kalangan masyarakat ke penjara yang sengaja dibuat di dalam sebuah kapal militer Zionis. Meski mengalami kekerasan dari Zionis Israel, para aktivis kemanusiaan tetap menyerukan bahwa tujuan utama mendobrak blokade ilegal Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan mendesak dunia untuk tidak bungkam atas kejahatan genosida rezim apartheid Israel terhadap bangsa Palestina. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. Tim pengacara dari Adalah mengungkap para peserta flotilla mengalami kekerasan ekstrim, pelecehan seksual, hingga cedera parah oleh pasukan Zionis Israel. Tim pengacara meninggalkan pelabuhan Ashdod pada Rabu malam 20 Mei usai memberikan konsultasi hukum kepada ratusan peserta flotilla yang diculik. Terungkap pola baru penganiayaan fisik yang sengaja dilakukan Zionis Israel. Kekerasan ini mengakibatkan cedera parah yang meluas, termasuk sedikitnya 3 orang sempat dirawat di rumah sakit. Selain itu, puluhan peserta diduga patah tulang rusuk hingga sulit bernafas. Laporan juga mengindikasikan seringnya penggunaan alat strum listrik terhadap peserta dan cedera akibat peluru karet selama pencegatan kapal-kapal flotilla.
Beberapa peserta perempuan jilbabnya ditarik paksa hingga lepas oleh pasukan Zionis Israel. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Free Palestine! טובה. Oke. עבודה טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. Düşündüğümüzde bazı şeyleri anlamak için yaşamak gerekiyor. Biz bunu yaşadık. Ama şunu unutmayın. Firavun Ya pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia di Turki. Ada Bapak Ahmad Rizal Purnama. Ya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam waktu Jakarta, Mbak Seha. Ya, Pak Ahmad, bisa dijelaskan bagaimana situasi di sana saat ini dan bagaimana dengan 9 WNI yang saat ini juga telah dibebaskan? Ya, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Setelah upaya semua pihak termasuk langsung intervensi Bapak Menteri Luar Negeri yang terus komunikasi dengan berbagai pihak termasuk saya di Turki, kita hari ini sudah berhasil warga negara kita termasuk dari 9 warga negara kita termasuk dari ratusan bagian dari global Subud Flotilla yang sudah dievakuasi ke Turki. Pada sore hari ini jam 6 tadi tepatnya waktu Turki sudah mendarat di Istanbul, dan kita dalam hal ini konjen kita yang ada di Istanbul sudah bertemu langsung dengan 9 WNI kita, dan Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan video call langsung dengan semua WNI yang telah tiba di Istanbul, Mbak. Ya, baik. Bagaimana dengan proses negosiasinya, Pak? Sehingga akhirnya saat ini ratusan relawan termasuk relawan WNI bisa dibebaskan. Ya, saya menerima instruksi langsung dari Bapak Menteri Luar Negeri. Saya ingat Selasa sore waktu Jakarta. Lalu kami langsung komunikasi dengan otoritas di Turki dan kita bekerja lebih kurang 2 kali 24 jam siang dan malam untuk terus memastikan kesiaan yang ditangkap oleh otoritas Israel bisa dilepaskan dan dideportasi segera melalui Turki, dan saya mendapatkan konfirmasi bahwasanya yang 24 jam setelahnya saya mendapatkan konfirmasi bahwasanya mereka berada di Asdod di pelabuhan diproses untuk kemudian 12 jam yang lalu, tepatnya mungkin Selasa hari Kamis pagi dini hari, saya mendengar kabar bahwasanya Turki akan mengirimkan 3 pesawat untuk mengambil seluruh aktivis yang bisa dipulangkan melalui Turki, dan 9 warga negara sesuai komunikasi kami dengan otoritas Turki sesuai instruksi Bapak Menteri Luar Negeri bisa masuk dalam rombongan tersebut dan dipulangkan melalui Turki. Ya, bagaimana dengan kondisi WNI, Pak? Apakah Bapak sudah sempat berbincang dengan 9 WNI yang sempat ditahan? Apakah mereka ini sehat dan tidak mengalami kekerasan selama ditahan, Pak? Informasi yang kami terima langsung dari konjen RI yang berada di lapangan, karena saya tidak berada di lapangan, kondisinya relatif baik. Itu kondisi kita tahu dengan adanya penyergapan yang dilakukan oleh otoritas Israel dan perlakuan yang tidak manusiawi yang kita bisa saksikan sama-sama, terlihat bahwasanya pasti kondisinya tidak terlalu dalam kondisi secara umum kondisinya baik. Memang ada 1 warga negara kita yang terlihat agak lebam, dan kita akan cek pastikan kondisi kesehatannya termasuk ronsen dalam waktu dekat. Ya, kira-kira kapan Pak mereka akan tiba di Ankara dan nantinya akan kembali ke Indonesia? Mereka akan ada di Istanbul untuk proses administrasi termasuk BAP oleh pemerintah Turki, dan untuk kemudian segera dalam waktu dekat kita segera pulangkan. Kita sedang koordinasi dengan pemerintah Turki dan termasuk Jakarta untuk mencari penerbangan secepatnya untuk bisa kembali ke Jakarta setelah seluruh proses yang berada di Turki bisa selesai.
Ya, kalau untuk pendampingan psikologis maupun juga cek kesehatan bagi para WNI yang kemarin sempat ditahan, apakah disediakan Pak di sana? Tentu kita saat ini terus tim yang ada di lapangan terus komunikasi dengan teman-teman teman-teman yang baru kembali tiba di Istanbul, dan kita pastikan bahwasanya kebutuhan tentang pemeriksaan kesehatan kita akan prioritaskan. Ini kita juga akan komunikasikan dengan pihak pemerintah Turki yang memang saat ini mereka yang mengelola pengaturan ketibaan dari seluruh aktivis yang bisa dikembalikan melalui Turki ini. Ya, lantas bagaimana dengan perhatian dari pemerintah Turki, Pak, mengenai kondisi dari tahanan yang saat ini sudah dibebaskan, terutama untuk para 9 WNI? Sesuai dengan koordinasi kami dengan pemerintah Turki, mereka memberikan perhatian yang sangat besar. Saya langsung komunikasi dengan pejabat yang paling tinggi di Turki yang menangani masalah ini, dan mereka memberikan perhatian besar termasuk kesehatan mereka. Oke. Bapak, apa alasan sebenarnya akhirnya Istanbul dipilih menjadi titik kepulangan para tahanan, Pak? Tentu karena yang pertama, dalam hal ini pemerintah Turki yang memfasilitasi pengiriman pesawat, 3 pesawat Turkish Airlines yang untuk mengangkut para aktivis misi kemanusiaan ini. Jadi kalau bicara tentang Turkish Airlines, maka Istanbul adalah kota yang memang menjadi pusat atau headquarter dari Turkish Airlines itu sendiri. Oke, apakah sudah ada jadwal, Pak, mengenai kepulangan dari 9 WNI untuk kembali ke Indonesia? Ini kira-kira kapan? Seperti yang saya sampaikan, kita akan mengembalikan mereka ke Indonesia sesuai instruksi Bapak Menteri Luar Negeri secepatnya. Tentu kita harus menghormati proses yang ada di Turki ini sendiri. Setelah selesai, maka kita saat ini pun sedang mencari opsi penerbangan secepatnya menuju ke Jakarta. Oke, bagaimana dengan keluarga maupun juga kerabat, Pak, dari Indonesia jika ingin menghubungi 9 WNI, apakah difasilitasi oleh KBRI? Ya, tentu saya rasa setelah tiba di Istanbul mereka bisa langsung komunikasi baik melalui perwakilan kita yang ada di Istanbul maupun langsung, karena mereka sebetulnya memiliki nomor telepon yang dulu mungkin tidak bisa dihubungi karena mereka dalam kondisi di tahanan, tapi saat ini mereka tentu sudah bisa dihubungi secara langsung. Tapi kita siap untuk memfasilitasi sekiranya keluarga minta untuk dihubungkan dengan para WNI kita. Oke. Baik, Pak, untuk para relawan saat ini artinya masih dalam perjalanan ke Ankara, Pak? Oh, tidak, mereka akan hanya ada di Istanbul dan proses pendataan dan lain-lain akan dilakukan di Istanbul, mereka tidak akan ke Ankara. Karena penerbangan ke Jakarta pun akan dilakukan dari Istanbul menuju Jakarta. Oke, apakah dari para WNI yang saat ini sudah dibebaskan sudah menceritakan, Pak, bagaimana kondisi mereka saat ditahan kemarin? Informasi yang saya terima dari lapangan, karena saya tidak berada di lapangan, Bapak Konjen kita yang langsung berada di lapangan, mereka sedang terus komunikasi termasuk memastikan misalnya dokumen mereka, paspor mereka dan lain-lain, termasuk kondisi kesehatannya. Setelah segera selesai, mereka akan segera diistirahatkan sambil menunggu proses lanjutan dari pemerintah Turki juga. Oke. Kalau tadi, Pak, jam berapa para relawan ini tiba di Istanbul, Turki, dan kondisinya bagaimana? Kemudian ada berapa, Pak, relawan yang sudah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel? Jumlahnya ratusan, jumlahnya saya tidak persis tahu, tapi yang jelas 9 warga negara kita termasuk dalam rombongan yang 3 pesawat tadi turun di Istanbul secara sekitar jam 6 kurang 5, 6 kurang 7, dan 6 lewat 1 atau 2 gitu. Jadi sekitar jam 6-an mereka semua sudah tiba di Istanbul. Baik, sejauh ini seberapa besar, Pak, dukungan internasional terhadap para relawan yang sempat ditahan dan saat ini sudah berhasil kembali ke Turki? Tentu seperti kita pahami dan kita ikuti terus, semua dunia internasional tentu memberikan dukungan yang luar biasa terhadap misi kemanusiaan ini, karena mereka adalah misi kemanusiaan.
Tapi di saat yang sama tentu juga dunia internasional termasuk pemerintah Indonesia dilakukan oleh oleh Israel dalam hal penyergapan yang dilakukan mereka di laut karena mereka adalah aktivis dari misi kemanusiaan. Ya, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, Pak, apakah akan ada tindakan selanjutnya yang dilakukan setelah berhasil membebaskan 9 WNI? Tentu itu nanti akan menjadi ranah Jakarta untuk membahas hal ini. Saya terus ikuti posisi tegas pemerintah terkait hal ini, termasuk mengecam apa yang dilakukan oleh Israel terkait dengan kepada aktivis kemanusiaan ini. Ya, lantas selanjutnya, Pak, apakah Turki masih akan tetap memfasilitasi untuk aksi kemanusiaan menuju Gaza, Pak? Saya rasa selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Turki adalah terus mendorong adanya bantuan kemanusiaan, seperti juga pemerintah Indonesia terus memastikan agar bantuan kemanusiaan ke Gaza khususnya dapat disalurkan tanpa ada kendala sama sekali, karena itu adalah keputusan dari proses ceasefire atau gencatan senjata yang sudah disepakati. Ini yang kita dorong terus dan kita tekankan terus bahwa ini adalah kewajiban dari Israel untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke rakyat Gaza yang membutuhkan. Lantas apakah pemerintah Turki maupun juga pemerintah Indonesia memandang bahwa insiden ini justru memperburuk kondisi dan juga situasi geopolitik di kawasan, Pak? Tentu seluruh aksi kemanusiaan, apalagi untuk mendukung, membantu rakyat Palestina, ini adalah salah satu poin dari gencatan senjata yang berada di Gaza. Apapun langkah yang... Halo? Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi apapun tindakan, langkah yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang masuk, tentu ini adalah sekali lagi mencederai upaya gencatan senjata yang selama ini sudah dilakukan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ahmad Rizal Purnama, Duta Besar Republik Indonesia di Turki, atas informasi Anda. Ya, pemirsa, demikian Breaking News Metro TV kali ini. Saya Syahal Hadar, mewakili segenap kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.